Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tanpa kita sadari, mungkin sihir hasad dan penyakit ain ada dalam diri kita. Maka dari itu, agar tidak semakin dalam, kita harus tahu amalan penangkal hal tersebut. Sihir merupakan suatu hal yang mempengaruhi badan, hati, atau akal seseorang. Sihir menjadikan seseorang sebagai objek yang disakiti tanpa ada interaksi. Sihir hasad didapati karena adanya sikap tidak senang terhadap seseorang yang diberikan karunia oleh Allah, melebihi dari apa yang dimilikinya. Sedangkan penyakit ain atau mata jahat adalah pandangan suka yang disertai dengan hasad, berasal dari kejelekan tabiat dan menyebabkan orang yang dipandangnya tertimpa suatu bahaya. Sungguh sangat menyeramkan sihir hasad dan penyakit ain ini, karena suatu hal yang agak sulit untuk disembuhkan. Untuk menghindarinya, berikut ini amalan penangkal sihir hasad dan penyakit ain menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 1. Berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad, yakni membentengi diri dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersandar kepadanya dengan membacakan bismillah disertai surat Al-Falaq. 2. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan memudarkan kalian sedikit pun. Quran Surat Ali Imran ayat 120. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjaganya dan tidak menyerahkan diri kita kepada siapapun selain Dia. 3. Bersabar menghadapi musuh yang hasad terhadap kita. Hendaknya tidak membalas dan mengeluhkannya serta tidak membisikkan suatu hal yang menyakiti hatinya. 4. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Cukuplah Allah sebagai pencukup dan pelindung, maka tidak ada celah bagi musuh untuk menzalimi atau memudaratkan kita. 5. Mengosongkan hati dari musuh yang hasad kepada kita dengan tidak memikirkannya. 6. Menghadap diri kepada Allah dan ikhlas untuknya. 7. Memurnikan taubat kepada Allah dari segala dosa-dosa dengan memohon ampunan kepadanya. 8. Bersedekah dan berbuat baik semampunya. 9. Memadamkan api hasad dari dengki, perilaku, kezaliman dengan cara berbuat baik kepadanya. 10. Memurnikan tauhid. Ini adalah penyatu semua sebab dan merupakan suatu poros untuk mengarahkan pikiran kita. Sahabat yang beriman, itulah amalan agar terhindar dari sihir hasad dan penyakit ain yang diungkap oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, nafsu terhadap dunia seperti meminum air laut. Semakin banyak diminum akan semakin dahaga. Demikian juga dengan nafsu dunia. Semakin diperturutkan akan semakin tidak puas. Contoh aktual untuk kasus ini terjadi pada para koruptor. Secara ekonomi, mereka bukanlah orang-orang miskin, namun kebanyakan orang kaya bahkan jauh di atas kaya jika diukur dengan kebutuhan hidupnya. Meski begitu, masih saja mereka mau mendapatkan kekayaan dengan cara tidak sah. Sepertinya kekayaan yang sudah ada tidak lagi bisa mencukupi kehidupannya. Keadaan seperti ini pernah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat. Hadis muttafaqun alaih. Ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki berakibat pada kerasnya hati, butanya mata dan tulinya telinga. Dan tentu keadaan seperti ini akan mengubah cara pandang manusia terhadap kehidupan. Semua akan serba terbalik. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar.
Akibatnya manusia akan jatuh pada derajat binatang ternak, bahkan bisa lebih rendah darinya. Hal tersebut ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179. Binatang kalau masuk ke kebun orang paling hanya memakan daun singkong, itu pun secukupnya, kalau sudah kenyang berhenti. Namun keadaannya akan berbeda jika manusia sesat yang masuk ke kebun tersebut. Ia tidak hanya akan mengambil daun singkong, tapi juga singkongnya. Bahkan jika perlu untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pemiliknya pun dibunuh. Dan jika nasibnya tidak terlalu baik, perbuatan tersebut akan menghantarkannya ke belakang jeruji besi. Binatang yang paling jahat dan buruk sekalipun masih bisa membedakan lawan jenisnya. Tidak akan ada kecuali yang sakit. Betina tertarik pada betina atau jantan tertarik pada jantan. Namun jika manusia sudah sesat, tidak sedikit di antara mereka yang tertarik terhadap sesama jenisnya. Laki-laki tertarik pada laki-laki atau gay, dan perempuan tertarik pada perempuan atau lesbian. Perilaku aneh tersebut pada gilirannya melahirkan wabah penyakit berbahaya, yaitu AIDS, yang sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkannya. Perilaku buruk beserta akibatnya tersebut semua diakibatkan oleh nafsu yang senantiasa diperturutkan. Oleh karena itu pantas kalau Nabi Muhammad SAW menyebutkan 3 perkara yang akan membinasakan manusia, yang salah satunya adalah nafsu yang diperturutkan. Ada 3 perkara yang dapat membinasakan: kebahilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman seseorang kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat yang beriman, itulah yang terjadi jika kita menuruti hawa nafsu yang salah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menempatkan akal kita di atas nafsu yang kita miliki agar senantiasa kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.